kita mau membahas sesuatu yang sedikit fenomenal ya di masa-masa yang sekarang ini ya. Dan kita berharap dengan adanya acara ini kita bisa memberikan sedikit insight buat teman-teman yang mungkin sedang memantapkan diri untuk mengambil sebuah pilihan atau mungkin melihat kesempatan lain di masa-masa yang sekarang. Oke, ya. Saya lupa kalau ada kameranya ya, jadi saya lihatnya handphone. Oke, terima kasih, selamat datang ya teman-teman. Perkenalkan saya Gaby, saya yang akan memandu teman-teman semuanya buat malam hari ini kita akan Zoominar atau apa ya, bisa dibilang apa nih, diskusi mungkin ya, untuk dengan tema yang luar biasa yaitu Restart Your Career, barengan sama Proing JKII, Injil Kerajaan. Buat teman-teman mungkin yang lagi online, bisa juga ke Instagram kita, boleh screen capture gitu ya, terus tag kita di Proing JKIIK gitu ya. Hari ini luar biasa sekali, kita barengan sama dua pembicara yang pasti kompeten ya teman-teman. Buat kita semuanya, ada Bapak Andi Setiawan, beliau adalah seorang pengusaha di bidang ekspor, import, dan manufacture. Kemudian ada Bapak Rudi Santosa, seorang pengusaha peternakan. Selamat malam. Malam. Aduh, halus ya suaranya. Nggak kayak saya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kenalan lagi nih ya. Tadi kan baru ngobrol-ngobrol soal itunya aja, apa namanya. Sekarang apa yang beliau-beliau ini kerjakan. Nah, teman-teman, Bapak Handi Setiawan ini Direktur Utama dari PT Gracia Mulia, kemudian Direktur dari PT Prima Coating Cemerlang, kemudian Direktur Utama dari CV Bahtera Sukses Abadi, kemudian Direktur dari CV Kayu Bagus International ya. Jadi memang ekspor impor di bidang perkayuan gitu ya. Betul. Oke. Baiklah, seperti Nuh ya. Ya begitu. Kayu ya kan. Terus lanjutnya ada Bapak Rudi Santosa. Beliau seorang owner bisnis peternakan babi di Solo. Tapi sebelumnya banyak nih background-backgroundnya ya. Dari 98 ya sudah memulai dunia bisnis gitu ya. Nanti cerita ya teman-teman, Pak Rudi bakal cerita. Marketing perusahaan Polytron. Kemudian 2002 sampai 2006 owner toko sepatu unggul di Demak. Setelah itu 2006 sampai 2010 join bisnis ternak babi di Cilacap, kemudian 2010 sampai 2016 marketing bahan-bahan percetakan di CV Nagasaki sampai akhirnya memantapkan diri. Nah, itu dia yang nanti yang kita perlu tahu ya. Kenapa teman-teman ini yang ada di hari ini ya Restart Your Care ini memantapkan diri dengan bisnis yang sedang dijalankan saat ini. Kalau gitu kita langsung mulai ya. Nanti teman-teman boleh langsung ada pertanyaan, seperti yang tadi disampaikan, boleh di chat ya. Mulai mungkin dari Pak Rudi dulu deh. Gitu. Ya, berkenalkan mungkin apa yang melatar belakangi gitu kan. Maksudnya dulu tuh, tadi kan di Polytron ya Pak ya? Iya betul. Kalau boleh tahu itu jabatannya dulu apa gitu Pak? Saya waktu itu di Polytron itu pertama kali marketing ya. Marketing. Okay. Sampai marketing. Akhirnya naik-naik? Masih sebagai marketing. Oke. Terus habis itu kenapa akhirnya kok memantapkan diri langsung jadi owner untuk toko sepatu unggul ya Pak? Mungkin boleh cerita. Jadi gini, kebetulan waktu itu kita kan sebelum merit ya, merit kita kerja di Polytron, istri juga kerja sendiri seperti itu. Terus tahun 2002 kami itu merit ya. Setelah merit kami memutuskan untuk kita mau keluar dari pekerjaan ikut orang, kita mau buka usaha sendiri. Kebetulan orang tua kami di Demak itu ada tempat kecil seperti itu dan itu kita jadikan sebagai buka toko di situ. Oke, jadi sepatunya ini buat sendiri atau mungkin enggak, kita distributor? Ambil ya. Oke. Sepatu, sandal, tas seperti itu. Oke, itu berjalan selama 4 tahun ya Pak ya? Betul, selama 4 tahun. Kalau boleh tahu kenapa itu Pak? Kok cuma 4 tahun? Karena kan akhirnya mau dari karyawan nih, jadi usaha sendiri nih. Ya mungkin karena berkembangnya waktu setelah kami merit, kami melihat juga kan mungkin kebutuhan juga bertambah seperti itu. Tapi omset yang ada di toko sepatu itu tidak ada peningkatan. Oke. Karena mungkin
kondisinya atau posisinya itu letaknya di kota kecil ya, di kota Demak ya. Oke. Karena kebetulan orang tua kami kan aslinya ada di kota Demak gitu. Oh, Jadi oke. omset itu nggak bisa bertambah seperti itu. Mm-mm. Makanya setelah 4 tahun dibuka toko di Demak itu, mulailah kita itu mikir-mikir mau cari apa yang lain seperti itu. Karena kalau kita buka toko sepatu itu kan sifatnya seperti pasif ya. Kita menunggu bola seperti itu. Iya, betul. Kok saya nggak betah ya seperti itu. Iya. Ramainya kalau mungkin anak sekolah mau masuk gitu ya Pak ya? Iya, betul. Gitu ya. Iya. Terus saya ke Cilacap kebetulan. Pindah lagi berarti? Enggak, saya sendiri dulu. Oh, sendirian. Ya, saya sendiri. Ya, saya sendiri. Ada saudara itu beternak babi di Cilacap. Saya ya belajar sambil bekerja juga, join seperti itu. Oh, berarti pertamanya ngikut dulu. Iya, ngikut dulu. Belajar dulu sambil terus akhirnya saya ikut join saham seperti itu. Kenapa nih Pak kok Mas? Berarti yang di toko yang sepatu itu ditutup atau bagaimana? Iya, akhirnya toko sepatu kami tutup. Oh, oke. Tapi apa mengalami kerugian gitu nggak sih? Nggak, cuman karena dia tidak berkembang begitu atau bagaimana? Otomatis kerugian juga otomatis karena untuk penutupan itu kan tentunya mesti ada kerugian lah. Nah ini jadi teman-teman mungkin ya Bro NC semuanya nanti kita bisa korek-korek nih ya. Saya mulai mau korek-korek nih. Kenapa seorang pengusaha itu pasti ada harga yang harus dibayar. Hari ini tuh saya lagi lihat status teman saya gitu ya. Untuk setiap pilihan tuh ada konsekuensinya, betul ya Pak ya. Jadi nanti kita perlu tahu gitu ya. Walaupun mungkin sekarang juga sudah besar gitu ya apa usahanya, tapi kita perlu belajar juga teman-teman. Nah kalau tadi di Demak itu berarti kota kelahiran dari Pak Rudi ya? Kota kelahiran saya Semarang. Ya. Kemudian cuman orang tua saya di aslinya di Demak. Oke. Berarti akhirnya hijrah ke Demak semua waktu itu? Iya, pada saat itu hijrah ke Demak untuk buka toko sepatu itu. Oke. Setelah itu Bapak kembali pergi ke Cilacap sendirian. Belajarnya dulu. Berapa lama tuh Pak? Saya itu belajar di sana selama 1 tahun sendiri seperti itu. Terus pada akhirnya ya keluarga, anak istri saya ajak. Toko saya tutup ya, toko di Demak itu. Oke. Ya, karena selama 4 tahun ini sempat buka di sana atau sempat buka peternakan juga di sana atau cuman tadi kerjasama itu? Iya, kerjasama sambil buka, ada fisiknya ya. Gitu. Betul. Oke. Lah 4 tahun lagi. Jadi hanya 4 tahun di sana. 4 tahun ya. Ini 4 tahun ada sesuatu dengan 4 tahun. Durasinya 4 tahun, saya juga bingung ini. Kalau dilihat nih saya juga 4 tahun kenapa ini betul. ya? Kenapa cuma 4 tahun Pak? Apa udah merasa cukup kemudian akhirnya pindah ke mana nih? Pindah beda lagi nih tapi ya, jadi bahan percetakan CV Nagasaki. Yang pertama kenapa 4 tahun? Saya rasa kalau 4 tahun itu waktu yang cukup untuk melihat apakah usaha ini bisa layak diteruskan atau tidak ya, seperti itu. Tapi kalau masih 1-2 tahun, kalau menurut saya masih terlalu dini ya untuk memutuskan segala sesuatunya. Kalau dari latar belakang Pak Rudi sendiri nih, apa ada hubungannya dengan bagian marketing dan segala macamnya waktu itu? Kalau boleh tahu? Saya kuliah itu terakhir ekonomi manajemen. Oh, cocok berarti ya. Agak cocok nggak sih? Nggak cocok ya? Soalnya bapak saya juga manajemen nih, tapi bukan pengusaha, sekarang dosen gitu. Jadi agak jalurnya beda gitu. Kalau ini berarti ada ekonominya masuk lah ya berarti ya. Cuman beda. Sekarang mungkin manajemen biasanya ngurusin orang gitu, atau manajemen yang apa nih waktu itu? Manajemen keuangan ya? Saya sekarang waktu itu ya ngambilnya. Kuliah. Ya keuangan lah ya. Sekarang manajemennya gitu. Ngurusi babi ya. Iya, itu dia maksudnya. Sekarang manajemen babi nih ya ceritanya gitu. Oke, 4 tahun kemudian di Cilacap, terus akhirnya malah banting setir ke marketing lagi. Iya. Kenapa itu? Banyak hal yang ini ya, termasuk karena ya itu join lah, kembali lagi ke persoalan join ya. Oke, ini ada sesuatu nih nanti yang saya mau tanyakan juga tentang itu ya. Berarti... ya cuman secara umum aja lah, kalau join itu memang kita mesti harus lihat siapa yang kita ajak
join ya, seperti itu. Meskipun itu teman, sahabat maupun saudara sendiri ya, seperti itu. Tapi hal yang positif yang saya dapat dari Cilacap itu, saya dapat ilmu ya, saya dapat belajar. Maka pada akhirnya sampai dengan sekarang ini saya terapkan dengan ini ya, bisnis mandiri ya, artinya ya saya sendiri gitu. Dari pengalaman yang sudah saya lalui, akhirnya ini sampai sekarang memang itu yang dipilih ya untuk dikerjakan begitu. Punyanya ilmunya itu. Sudah kira-kira ini sudah 4 tahun juga nih. Ya ini tahun keempat ini. Tahun keempat. Iya. Dan akan terus. Akan terus ya. Tidak berhenti di tahun keempat. Nanti kita juga mau lihat ya, Bro Yancy semuanya ini ada foto-foto dari peternakan dari dari Pak Rudi sendiri. Sekarang tadi kan untuk urusan yang peternakan nih. Sekarang saya mau ke Pak Handi ya untuk yang perkayuan. Nah ini, kalau Pak Handi kayaknya ini Pak Handi cukup stabil ya di perkayuan. Atau dulu pernah ada background apa dulu nih Pak Handi? Awal-awal kerja jadi karyawan. Enggak ada? Enggak ada. Saya mengikuti jejak Tuhan Yesus di perkayuan ya. Siap ya. Anak tukang kayu mungkin? Bukan? Yeah. Anak tukang kayu. Siap. Berarti nanti semoga ya pasti menjadi berkat buat orang lain juga ya, seperti Tuhan Yesus gitu. Nah, kalau boleh tahu di mana kota kelahirannya Pak Handi? Saya lahir di Magelang. Ya, kota kecil. Dulu kuliah ngambil apa kalau boleh? Sangat beruntung saya itu tidak sempat kuliah. Ya, jadi saya pendidikan terakhir SMA, ya SMK ya. SMK, Sekolah Kejuruan. Di Semarang. Di Semarang. Itu ya. Apa yang PIKA itu ya? Iya, saya sekolah di Kejuruan Industri Kayu. Memang dari dulu sudah mengalir darah kayu ya. Iya. Kenapa tertarik banget sama yang namanya kayu, Pak Andi? Dibilang tertarik banget sih sebetulnya enggak ya. Cuma waktu kecil itu saya memang suka, papa saya tuh suka bikin perabot-perabot rumah tangga itu bikin sendiri, beli kayu, diserut sendiri. Saya anak sekolah ya, pulang sekolah main, kalau enggak main ya ngeliat papa kerja ya bantu nyerut, pukul paku-paku gitu, bantuin gitu aja. Jadi sebetulnya tidak ada betul-betul passion yang kuat untuk terjun di dunia perkayuan sih sebetulnya enggak. Jangan namanya Handi itu dari handy gitu ya. Handy itu kan ringan tangan lo ngerjain semua. Iya, gitu betul, ya? Kira-kira gitu. Aku menebak-nebak aja nih. Kalau di Jerman handy itu handphone. Oh iya? Iya. Kalau handy kan kalau bahasa Inggris kan artinya bisa kerjain semua pekerjaan tangan gitu ya. Jadilah seperti Pak Handi sekarang gitu ya teman-teman. Nah, kalau dulu setelah lulus SMA itu berarti langsung bekerja? Iya, jadi setelah lulus sekolah, saya punya waktu tunggu 1 bulan sambil cari-cari kerja di Jakarta. Jadi tanya teman ada lowongan di mana industri mebel, dapat panggilan, tapi kan nggak mungkin mulai pertengahan juga kan, saya masih persiapan. Jadi 1 bulan saya lulus sekolah masih nganggur, lalu ke Jakarta langsung kerja. Langsung kerja. Jadi? Nah itu saya waktu itu tahun 90-an saya lulus sekolah, usia 20-an. Udah usia 20-an ya. Jadi saya memang lulus sekolahnya terlambat karena di zaman saya itu ada perpanjangan sekolah waktu itu. Ada perpanjangan sekolah, lalu saya sempat masuk SMA 1 tahun. Nggak kuat, otaknya nggak kuat nih ceritanya ya. Saya kimia nilainya 5, matematika nilainya 5,5, jadi saya kayaknya kalau terus SMA kepala saya kopior lah istilahnya. Jadi gitu, sempat masuk SMA gitu ya? Iya, sebelum 1 tahun. Akhirnya PIKA itu. Betul. Naik sih ke kelas 2 SMA, mulai masuk penjurusan saya nggak pamit, nggak apa, saya lari ke Semarang. Frontal ya? Iya, termasuk nakal ya. Ke Semarang saya daftar, ikut tes, diterima. Di PIKA itu? Iya. Ya emang jurusannya bukan yang kimia fisika ya? Iya, jadi itu pelarian karena saya berpikir begini, orang tua saya backgroundnya dari keluarga yang kurang mampu. Kalau saya lanjut SMA, saya nggak bisa kerja, saya harus kuliah. Kuliah saya pakai uangnya siapa?
Saya berpikirnya begitu. Jadi lebih baik saya cari sekolah yang setelah lulus bekalnya saya bisa pakai untuk bekerja. Artinya saya harus cari skill. Nah, akhirnya saya pilihlah kejuruan itu. Apakah sekolah waktu itu di PK tidak lebih mahal daripada sekolah umum pada umumnya? Lebih mahal. Lebih mahal kan? Lebih mahal dari... Sekolah praktek biasanya begitu ya? Iya. Betul. Dan apakah 3 tahun, apa ada 4 tahun waktu itu? Kalau setahu saya SMK kan biasanya ada 4 tahun tuh. Setahunnya untuk kerja lapangan atau apa? 4 tahun saya. 4 tahun kan? Saya selesai pendidikan 4 tahun. Oh, makanya ketika kerja sudah 20 tahun itu tadi? Iya, betul. Sudah, kalau saya waktu itu udah mau lulus ya, kuliah. 21, 22 udah lulus. Nah, berarti sempat kerja selama berapa tahun tuh, Pak Andi? Saya awal kerja di Jakarta itu sebagai kepala produksi sebuah perusahaan mebel lokal. Langsung kepala produksi? Iya. Wow. Kepala produksi. Saya punya anak buah 80 orang. Wow. Padahal lulusnya mudah sekali ya? Agak langsung dipaksa. Oh, agak dipaksa. Oke. Iya. Jadi dipaksa dengan posisi itu, dengan tanggung jawab seperti itu. Saya juga nggak bisa nyetir waktu itu. Dibilang, kamu bisa nyetir? Saya bilang bisa. Besok bawa mobil ya, perusahaan kasih mobil. Saya belajar nyetir sambil pertama kali bawa mobil di Jakarta. Nekat, modalnya nekat. Di situ saya bekerja selama 3 tahun. 3 tahun? Ya. Sebagai kepala produksi itu terus? Sebagai kepala produksi. Oke, lalu setelah itu? Setelah itu saya ditarik, jadi saya ini nggak pernah ngelamar kerja nih, cuma sekali aja. Waduh, anugerahnya besar sekali, puji Tuhan. Ditarik oleh perusahaan, masih di bidang perkayuan tapi ekspor. Naik kelas berarti ceritanya ya? Ekspor, yang volumenya besar memang. Saya di situ 4 tahun kepala produksi lagi. Oke, berarti tetap di Jakarta ya? Masih di Jakarta. Oke, berarti sampai kira-kira memutuskan untuk akhirnya siap nih membuka usaha sendiri tuh berapa tahun perjalanan karir sebagai karyawan tuh Pak Andi? 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Oke, 10 tahun setelah 20, berarti di usia 30 memutuskan untuk menjadi sebuah pengusaha. 29. Wah, seumuran saya ya. Luar biasa ini ya. Oke, kalau tadi Pak Rudi kan berarti sudah mempunyai anak, sudah mempunyai istri. Kalau Pak Andi berarti belum ya memutuskan sebagai pengusaha itu sudah menikah? Sudah. Oh, sudah menikah. Dan sudah punya anak. Oke. Dan sudah beli rumah dalam proses angsuran. Oh iya, siap. Sudah. Di Semarang? Di Jakarta. Di Jakarta, oke. Berarti memang berbeda ya, maksudnya dari Pak Handi 9-10 tahun kira-kira memantapkan, kalau Pak Rudi mungkin sekitar 10-12 tahun. Iya. 12 tahun. 4 kali. Ya, 4 kali 3 ya. 4 kali 3. Pak Handi 3 kali berapa tadi? 3 kali 3 berarti tadi kira-kira ya. Berarti emang perjalanannya beda-beda nih ya Bro and Sis. Nah, yang mau saya tanyain lagi nih, mungkin boleh tadi 12 tahun kurang lebih menjalani karir sebagai karyawan atau mungkin pindah-pindah akhirnya sampai mantep nih. Kalau boleh tahu kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi seorang pengusaha selain karena tadi kebutuhan ya, untuk kebutuhan keluarga gitu kan. Apalagi nih kira-kira yang membuat, ini kan menjadi pengusaha tuh nggak main-main gitu kan. Resikonya cukup besar. Pakai modal sendiri Pak Rudi atau join dengan orang pertamanya waktu itu? Yang mana? Yang sekarang ini? Ya, mungkin yang sekarang ini ya, yang kita bahas. Ini ya. Sekarang ini kalau modal ya, maksudnya ya. Kalau modal, saya ada dari 3 ya, yang sekarang ini. Yang pertama itu dari tabungan. Yang kedua kami ada pinjam sama orang tua. Yang ketiga kami ada pinjam dari bank. Seperti itu. Dari yang terakhir menjadi marketing. Ya kan, berarti kan masih mengikut orang waktu itu, atau memang sudah sendiri mengikut orang kan? Masih ikut orang, masih yang terakhir ya betul. Itu kenapa langsung akhirnya banting setir lagi jadi pengusaha dan berani dengan modal sendiri gitu Pak Rudi? Yang pasti kalau kita masih bekerja, kalau saya berpikir kerja ikut orang itu ada satu keterikatan, maksudnya aturan perusahaan yang kita tidak bisa ini ya, maksudnya kita mesti harus ikuti aturan perusahaan. Harus diikuti. Kemudian ada yang lain nggak? Tadi kan kalau tadi saya dengar sempat yang mau buka sepatu itu kan karena memang kebutuhan dari keluarga lebih meningkat. Tapi kemudian dari
akhirnya dijalankan 4 tahun kurang berkembang, akhirnya sekarang malah tetap jadi pengusaha lagi nih. Boleh share sesuatu mungkin Pak Rudi yang pernah dipikirkan waktu itu, udahlah saya usaha aja gitu. Iya, saya cukup bosan ya, maksudnya kalau kerja ikut orang, maksudnya sebagai karyawan itu seperti kayak rutinitas seperti biasa gitu ya, maksudnya jenuh ya, kurang bervariasi dibandingkan kita kalau usaha sendiri seperti itu. Juga dari keuntungan ya, profit ya tentunya, karena saya kan paling tidak dulu pernah yang di Cilacap itu pernah jadi tahu hitung-hitungannya itu seperti berapa gitu, keuntungannya, labanya berapa. Itu. Apa enaknya menjadi seorang pengusaha nih kalau boleh tahu? Kita bandingkan dengan apa enaknya menjadi seorang karyawan nantinya? Kalau jadi seorang pengusaha tentunya kita bisa, karena di situ kita adalah bosnya ya, kita adalah pemimpinnya. Betul. Jadi kita bisa ngatur waktu semau kita ya istilahnya. Cuman tetap dengan tanggung jawab ya, kayak gitu. Jadi waktu kerja nggak ada ininya, nggak ada ikatannya, nggak ada. Beda dengan karyawan kan mesti tiap pagi kita mesti harus sudah mulai sampai sore hari. Bahkan mungkin belum nanti kalau ada lembur, ada ini kita mesti harus ikuti semua. Tapi memang kalau kerja sendiri memang tanggung jawabnya memang mungkin lebih 24 jam. Tapi ada waktu-waktu kita bisa atur waktu antara pekerjaan dengan keluarga, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Rudi sekarang ada karyawan? Ada ya, kira-kira berapa orang itu Pak Rudi? Saat ini baru dua orang, 2 orang ya. Artinya 2 orang itu masih bisa handle lah. Masih bisa handle gitu ya, oke. Nah kalau tadi Pak Rudi karyawan 2 orang, kemudian enaknya tadi kata jadi pengusaha untuk bisa bagi waktu, ya kan, mengatur pekerjaan sendiri. Kalau Pak Handi, menurut Pak Handi, apa enaknya jadi pengusaha? Nanti kita bandingkan dengan apa enaknya jadi karyawan. Kita bicara seperti itu dulu. Jadi pengusaha itu nggak enak sih. Oh, jadi pengusaha malah nggak enak. Oke, kenapa tuh Pak Handi? Dari sisi gini ya, saya ngelihatnya jadi pengusaha itu stresnya tinggi, pressure-nya tinggi, tuntutannya juga tinggi. Terutama saat kita startup lalu develop bisnis dari awal ya. Tentu ada enaknya. Enaknya adalah kita harus bisa, tergantung kita juga. Ini akan jadi enak kalau kita bisa belajar untuk mendelegasikan pekerjaan. Jadi kalau kita bisa semakin banyak pekerjaan kita bisa delegasikan ke karyawan, semakin kita punya waktu untuk free. Itu enaknya di situ. Ya, kalau tentunya dari sisi profit seperti yang Rudi tadi bilang, tentunya ada enak, ada nggak enaknya. Kalau kita salah ngitung harga beli, harga jual, fluktuasi barang, ya tentunya profit bisa jadi nggak profit juga ya. Iya, betul. Jadi itu dan butuh itu kalkulasi. Sesuatu yang cukup vital ya. Iya, gitu. Betul. Jadi, apalagi barang yang diperdagangkan ini kan masih dikenali betul-betul jenis produknya apa gitu. Iya, betul. Memang dari awalnya itu yang pasti lebih effort banget ya, yang ketika bangun sampai istilahnya sampai bisa agak lebih settle gitu. Itu dulu perjuangannya gimana tuh Pak Handi waktu mulai dari berapa karyawan tuh dulu? Saya dulu pertama kali bisnis itu saya punya 2 karyawan saja. Sama berarti ya, sama Pak Rudi ya. 2 karyawan. Nah sekarang udah berapa tuh Pak Handi? Sekarang sih ya 100 lebih lah. Oke, berarti sudah besar banget ya. Itu perjuangan di awal, kira-kira waktu Pak Handi jadi businessman, akhirnya kan dari kerja sama orang, terus akhirnya pindah nih ke menjadi seorang owner. Itu apa strugglingnya? Struggle-nya satu adalah waktunya ekstra dibandingkan jadi karyawan. Waktu start bisnis itu waktu yang dihabiskan itu jauh lebih banyak daripada saat kita jadi karyawan. Ya, saat saya jadi karyawan, saya pun punya posisi yang cukup baik.
jam kerja cukup teratur, walaupun ada jam-jam tertentu yang kita dituntut targetnya mepet, kita harus lembur, ekstra, itu wajar lah. Semua profesi menghadapi hal itu. Tapi perbedaannya yang mencolok adalah waktu kita mulai bisnis sendiri, itu betul-betul kita itu di press waktu kita itu harus, istilahnya yang Rudy bilang tadi, 24 jam itu kita dituntut untuk bisa non-stop memikirkan bagaimana bisnis ini harus tetap jalan dan berkembang. Di awal ya. Di awal. Ya, betul. Di awal semua itu pasti butuh extra effort juga ya. Pengorbanan gitu. Kalau dari Pak Rudy, pengorbanan waktu bikin bisnis awal tuh apa tuh? Selain waktu ya, kalau tadi kan Pak Handi waktu tuh. Kalau Pak Rudy waktu itu? Kalau saya mulai pertama kali sejak membeli tanah yang ada di peternakan yang ada di Solo itu, saya sudah mulai sampai dengan membangun itu saya sudah mulai tidur di ini. Tidur di situ? Tidur di dalam. Sampai dengan sekarang pun saya juga tidur di dalam seperti itu. Cuman kebetulan kita bikin seperti mes itu. Itu di dalam. Jadi ya biar 24 jam lah kita jaga lah, artinya seperti itu. Sendiri atau bersama dengan Ada keluarga? karyawan itu tadi 2. Oh oke, berarti keluarga tetap di mana nih? Di Semarang. Ya, oh Semarang. Jadi LDR ya? LDR bersama keluarga. Itu pengorbanan juga loh ya kan? LDR. Tapi kan dekat yang di Solo. Oh dekat dengan yang di Solo ya, betul. Jadi ada pengorbanan. Kalau dari segi modal, Pak Rudy, waktu itu pengorbanannya sampai segimana nih? Membuka bisnis awal? Ya itu, modal saya ada 3 sumber. Yang pertama tadi tabungan. Semua? Iya, tabungan saya sendiri selama saya kerja itu juga sebelumnya itu. Ya kan? Terus juga pinjam dari orang tua. Bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang tua dengan ya ilmu yang saya dapatkan sebelumnya yang di Cilacap itu. Terus yang ketiga, kalau ada kurangan saya ambil dari bank seperti itu. Berarti kan waktu kerja memang udah pernah ngumpulin modal. Oh iya. Karena berarti sudah lama itu keinginan itu ada untuk membuka bisnis. Pasti tetap ada satu keinginan untuk bisnis sendiri ya. Ini yang saya pelajari nih teman-temannya. Jadi nekat itu perlu, tapi perhitungan juga penting ya. Iya. Gitu. Kalau nggak perhitungan, ini modal harus dikumpulin. Kalau Pak Handi juga ngumpulin modal waktu kerja itu? Atau bagaimana? Not really. Kalau saya nggak seperti itu sih. Oh, agak berbeda ini lebih well prepared, well planned, well prepared ya. Saya ini agak sedikit amburadul karena mungkin Tuhan membawa saya ke jalan seperti itu ya. Oh gitu. Jadi saya itu tadi setelah 2 perusahaan kayu saya lewati, total pekerjaan itu saya tempuh dalam 7 tahun. Saya direkrut oleh sebuah perusahaan chemical besar. Ini perusahaan besar, nasional. Diminta untuk develop satu produk khusus yang di Indonesia itu belum ada produk itu. Nah, saya didampingkan dengan seorang technical expert dari Jerman. Yang mentransfer teknologi itu dari Jerman, nah saya yang dikasih. Wow. Saya yang ditaruh di posisi itu. Jadi ini sudah mulai berbeda dari urusan produksi, ini arahnya ke development dan market development. Dan posisi itu saya jalani nggak lama sih, sebetulnya cuma 2,5 tahun ya. Dan di situ waktu develop produk itu saya banyak ketemu berkompetisi dengan produk-produk yang sama, tapi yang datang dari luar negeri. Nah, salah satu kompetitor saya yang paling kuat itu sedang punya planning untuk berinvestasi bikin perusahaan di Indonesia supaya develop marketnya bagus. Nah, kebetulan saya yang beruntung diincar untuk jadi partner. Nah, itulah di situ saya mulai pertama kali bisnis. Istilahnya bisnis sendiri, joint partner dengan perusahaan dari Jerman. Berarti memang ada ceritanya Pak Handi yang membuka pasar di sini gitu ya? Betul. Luar biasa ini. Jalurnya beda ya, Bro and Sis. Jadi semua itu pasti rencana Tuhan. Tapi nanti kita dengerin lagi ya. Apa yang, ini juga nggak gampang ya, tapi kan Pak Handi walaupun sudah ada yang rekrut gitu kan, tetap di sini kan tanggung jawabnya besar gitu kan ya? Oh iya, besar.
Gitu. Karena kan saya itu joint venture ya. Walaupun secara capital saya tidak setor di awal, tapi saya punya agreement bahwa saya punya share sekian persen yang saya harus bayar setelah saya punya uang. Jadi jadinya kayak dipinjemin dulu gitu? Iya, dipinjemin dulu, tapi saya harus kembalikan. Iya. Saya kembalikannya dari mana? Harus dari profit bisnis ini yang saya ambil sebagai dividen, saya pakai untuk bayar dong. Oke, berarti harus berkembang kan? Harus. Tanggung jawabnya lebih besar lagi, udah dikasih jalan, kalau nggak berkembang juga gimana gitu kan ya? Betul. Nah gitu, jadi kalau Pak Rudi tadi membangun bisnis benar-benar dari awal sendiri ya kan, tapi kalau Pak Handi ada rekanan begitu ya yang membantu pembukaannya di awal, kemudian di sini dikembangkan lebih luas lagi sampai sekarang udah punya ratusan karyawan ya, 100 karyawan. Ya, bisnis itu sampai sekarang masih saya jalankan. Oke, tapi ada yang lain berarti? Ya ada. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama ya. Jadi kalau mungkin Pak Handi bikin buku ya, jadi nanti bisa berbuku-buku, bisa buat baca teman-teman semua kalau kita nggak cukup 1-2 jam ini ya, gitu. Nah, tadi kita ngobrol-ngobrol soal masalah modal ya kan, terus masalah istilahnya effort apa yang dibangun dari awal gitu ya. Kalau masalah keluarga waktu itu bagaimana supportnya? Kalau saya boleh tahu nih dari Pak Handi dulu deh. Itu terus terang saya minta persetujuan dari istri. Ya, karena saya selama ini bekerja ikut orang dan lebih banyak fokus di departemen di dalam negeri istilahnya ya. Di dalam perusahaan tidak banyak keluar-keluar. Sementara kalau saya memulai profesi baru yang kerjasama develop bisnis baru ini, saya harus banyak terlibat di urusan penjualan dan marketing. Berarti keluar. Artinya saya banyak meninggalkan istri saya dan anak saya yang masih bayi waktu itu. Oke, di masih Jakarta bayi. Waktu itu? Posisi masih di Jakarta. Oh, masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Dan kedua, istri saya itu agak heran. Kamu ini orangnya diem, nggak banyak ngomong, terjun di marketing, apa bisa jualan gitu loh. Tapi bersyukur ya, saya punya istri yang belajar untuk percaya kan. Dia bilang, oke lah, saya percaya kamu bisa, coba aja. Ya, memang berisiko kan. Iya, betul. Berisiko. Di pekerjaan yang sebelumnya saya pun sudah posisi bagus waktu itu. Iya. Tahun 97 itu not bad loh ya, gaji udah hampir 10 juta itu. Iya, itu luar biasa kalau itu udah bagus. Udah bisa cicil rumah loh. Bisa nyicil rumah. Luar biasa berarti kan. Tapi ditinggalin loh teman-teman ya. Jadi luar biasa nih, demi sebuah, pasti ada mimpi kan ya Pak di situ ya. Ada impian, ada cita-cita untuk jadi lebih baik lagi. Dan puji Tuhan istri mendukung juga ya. Oke, kalau dari Pak Rudi waktu itu dukungan keluarga bagaimana? Selain dengan membantu juga secara modal ya. Kalau dari istri kemudian anak-anak bagaimana tuh? Untuk yang terakhir kali, maksudnya yang saya ambil keputusan untuk beternak babi kembali di Solo, itu ya memang saya punya istri juga yang paling mengerti saya ya. Artinya ketika saya bertanya ke dia, boleh nggak saya beternak babi lagi? Tapi kali ini ada di Solo. Dekat-dekat sih, pertama kita mau cari di Kopeng, cuman Kopeng kan untuk izinnya sudah nggak bisa, tapi di Solo seperti itu. Saya tanya ke istri saya terus jawab, ya udahlah, saya tahu memang itu soalnya kamu gitu. Gitu ya. Dia tahu ya memang ya udahlah, memang itu yang kamu sukai gitu loh. Ya sudah, ya udahlah, enggak apa-apa. Passionnya beternak atau jualan nih? Lebih kepada mananya nih? Beternaknya? Beternak untuk dijual. Oh, betul. Kalau saya beternak nggak ada buat jualnya, kucing soalnya. Nggak ada ternaknya, cuma satu. Tetap ujung-ujungnya jualan. Tetap ujung-ujungnya jualan gitu ya. Terus istri mendukung, kemudian akhirnya ini kan butuh kesepakatan ya Pak Rudi untuk nih kita jalan, karena ada risiko. Ya kan? Karena kita belum, karena kalau setahu saya nih ya, saya so tahu aja sih. Kalau bisnis kan ada kemungkinan nggak jadi, ya kan? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih kemungkinannya ada nggak jadinya gitu nanti? Besar kan? Resiko maksudnya. Resikonya bisa nggak berkembang istilahnya gitu. Atau gagal. Betul. Gitu kan. Nah itu apakah istri sempat istilahnya juga bilang gitu, nanti kok gagal gimana? Kalau ini gimana gitu?
Ya paling tidak dengan ilmu yang saya sudah punya, ya tetap istilahnya istri tetap mesti harus tetap bilang hati-hati. Ibu-ibu kan biasanya ngitung, Pak. Ya hati-hati. Ngitung gitu kan. Nih kalau nggak untung gimana nih gitu kan? Harus dihitung. Berarti sudah ada kesepakatan, kemudian langsung dijalankan. Betul. Gitu ya. Dan juga tadi ada resiko harus keluar kota juga kan? Ya, cuman paling tidak kan kalau Semarang Solo kan lebih dekat sih ya. Sekarang sih dekat. Kalau waktu itu mungkin masih jauh kan Pak waktu itu? Waktu itu aja di ACC apalagi sekarang yang lebih dekat. Bisa dilaju. Luar biasa ini ya. Seperti dimudahkan tidak hanya oleh pasti oleh Tuhan, terus dimudahkan oleh Pak Jokowi ya dibangunin tol. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Jadi sponsor ini. Oke. Nah, kalau tadi istri pastinya, kenapa sih saya tiba-tiba bahas istri ya gitu? Karena kan ini family ya, jadi harus ada kesepakatan yang saya tahu sih ya. Harus ada kesepakatan suami dan istri ketika mau menjalankan sesuatu supaya itu goal gitu. Dan ternyata kita tahu ya teman-teman ini sudah sepakat ya, Pak Handi dan Pak Rudi, istri masing-masing sepakat. Dan akhirnya sampai saat ini bisnis yang dijalankan luar biasa ya. Nah, teman-teman jangan lupa nanti boleh tanya di chat ya. Jadi nanti setelah ini, setelah pembahasan yang akan lanjut ini, nanti kita akan tanya jawab sama teman-teman ya, gitu. Nah, terus kita mau ngomongin soal sekarang ke profesi bisnismennya biar lebih jelas gitu ya. Waktu itu dari Pak Rudi mungkin ya bisa, ketika struggling di awal, terus akhirnya kan sekarang sudah berkembang nih. Istilahnya apa yang menurut Pak Rudi bisa membuat bisnis ini sekarang bertahan sampai di tahun keempat ini, gitu. Hal-hal yang membuat saya bertahan atau memotivasi saya untuk tetap bertahan di bisnis ini ya. Yang pertama tentunya tanggung jawab terhadap keluarga ya. Karena memang pada saat kita mau membangun bisnis ini kan kita juga minta ACC dari istri. Betul. Persetujuan dengan istri dan anak-anak ya tentunya kita mesti tanggung jawab. Seperti itu. Terus dan juga kan kita juga punya impian yang besar ya terhadap bisnis ini ya. Betul. Dibanding sebelumnya seperti itu. Kita mau bisnis ini berkembang lebih lagi dan juga kita mau pendapatan ini terus semakin meningkat gitu ya. Mungkin boleh nggak sih kita lihat dulu nih kan foto dari bisnisnya Pak Rudi Santosa ya, peternakan babi ya. By the way saya juga suka nih, suka makan, bukan suka beternak ya. Beternaknya opung saya dulu di Medan ada sih ternak, tapi nggak sampai kayak Pak Rudi dibisnisin, memang buat konsumsi sendiri aja gitu. Boleh mungkin ditampilkan ya, host ya, sambil nunggu-nunggu nih, kalau Pak Handi waktu itu gimana tuh membuat, misalnya kan dalam proses mempertahankan. Oh ini sudah nih fotonya. Wah ya. Ini total ada berapa nih Pak Rudi? Sudah ininya. Babes-nya nih. Babes-nya sudah ada berapa nih? Saya ngomongnya babes ya. Biar agak halus. Populasi gitu. Ya. Populasi masih ratusan lah ya. Masih ratusan. Dari dulu awalnya berapa? Dari awalnya kita mulai awal itu kita ambil untuk induan. Itu 10 dengan pejantan 1 ya. Wow, itu ya dari 10 sekarang ratusan. Pasti sudah profit ya ini ya, pasti udah luar biasa. Waduh puji Tuhan. Nih ini fotonya cuma 1 ya, Bapak host. Oke nih. Wah, ini saya nggak bisa beda ini betina apa enggak ini, Pak? Ini putih? Ya putih kulitnya. Betina. Ini betina apa enggak saya nggak ngerti. Yang penting enak aja kalau digorengnya. Itu perawatannya susah nggak sih, Pak Rudi, kalau babi ini gimana? Kalau semua yang kalau kita memang belum tahu tentunya susah ya. Tapi kalau kita sudah pelajari dan apalagi kita sudah tahu ya, ya mudah lah. Padahal dulu ekonomi manajemen ya, harusnya kan yang gini peternakan ya, adik saya tuh harusnya yang ngerti merawat babi ini. Wow luar biasa. Ini cakupannya
istilahnya penjualannya udah se-Indonesia atau sampai mana? Jakarta. Oh, Jakarta ya. Mostly Jakarta. Jakarta. Oke, luar ada biasa. pengepulnya ya. Oke. Ya, jadi tadi tuh ya boleh mungkin kalau mau kontak-kontak ya Pak Rudi ya nanti untuk join-join. Waduh ya. Kalau di Semarang udah banyak sih ya kayaknya ya. Di Semarang nggak ada ya Pak ya? Peternakan peternakannya tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Oke, tidak boleh teman-temannya. Jadi mungkin Semarang hanya untuk khusus konsumsi saja. Jelas kalau itu ya. Makan saja. Konsumsi utama tuh kalau se-Jawa Tengah menurut saya di Semarang sih. Karena warung babi di mana-mana ya. Oke, kalau Pak Handi tadi kan sempat saya juga tanya nih untuk apa yang membuat Pak Handi tuh bertahan, kan tadi bilang strugglingnya tuh di awal-awal. Apa yang bikin Pak Handi tuh bertahan sampai sekarang? Karena kita ngelihat, kalau saya ngelihatnya gini, ke depan itu ada sesuatu yang saya bisa capai dan saya bisa nikmati. Oke. Jadi ya itu kembalinya ke dream. Memang pada tahap awal tadi saya bilang kan saat bisnis pribadi ini dimulai itu saya betul-betul tidak seperti Rudi direncanakan nabung untuk modal gitu enggak. Yeah. Tapi saat itu dimulai, di situ dimunculkan dreams, impian-impian yang baru. Muncul, ternyata bisa gini ya. Artinya ada yang harus dikorbankan di awal untuk dinikmati di akhir. Oke. Ya. Jadi memang tahap awal itu memang posisinya berat. Saya ninggal istri, ninggal anak, istri pun juga pikiran ya. Apalagi keluar negeri kan? Gak cuma keluar negeri, dalam negeri ya, pasti. Keluar pulau dan anak masih bayi, saya masih muda loh, waktu itu masih muda loh. Iya masih muda, saya masih muda Pak. Sekarang juga masih muda ya, belum keluar angkasa tadi ya, mau keluar angkasa, bikin tambahan lagi company di sana gitu ya. Iya. Waduh betul. Luar biasa ini, jadi memang di depan ya, kalau saya ingat tuh ada istilah pay now play later, ya, jadi bayarnya waktu itu nih, sekarang sudah bisa dinikmati pasti ya Pak Handi. Sudah. Puji Tuhan ya. Jadi teman-teman, jadi semua itu ada perhitungannya dan juga tadi memang perbedaan ya. Jadi Pak Rudi dari awal memang mendesain, kemudian istilahnya bayar sesuatu nih, taruh benih di situ, kemudian dijalankan dan berbuah sampai sekarang. Nah kalau Pak Handi tadi ceritanya diberikan anugerah kalau boleh saya bilang ya Pak Handi ya, anugerah kemudian diperkenalkan oleh rekanan dan akhirnya sampai sekarang juga berkembang ya. Tapi yang perlu kita tahu tadi ada satu kata tuh, dream. Itu yang membuat Pak Rudi dan Pak Handi bertahan gitu ya. Dan pastinya ini dream juga berkembang ya, sejalan dengan bisnis yang sekarang dikerjakan. Luar biasa. Mungkin udah ada pertanyaan belum ya ini yang bisa kita korek-korek dulu nih sebelum kita mau tanya-tanya lagi. Sudahkah ada pertanyaan? Boleh ya teman-teman, boleh tanya. Terus jangan lupa juga follow IG kita ya, ProInJKIK. Nah, yang dilihat nih sama orang ya kan, sekarang kan udah berkembang, udah jalan bisnisnya gitu. Tapi orang nggak pernah tahu kan dalam-dalamnya tantangannya gitu, dari bisnis Pak Rudi, dari bisnisnya Pak Handi gitu ya. Kalau boleh sharing nih, selain ya pasti kompetitor, tadi Pak Handi sempat juga bilang nih ada pesaing, ada istilahnya orang lain kompetitor. Selain yang istilahnya tantangan dari intern deh, dari diri kita atau mungkin apa nih? Bisa di-sharingkan dulu mungkin dari Pak Handi, bisa? Iya, dari saya itu kebetulan kan tadi saya sampaikan bahwa saya itu background pendidikannya termasuk yang rendah lah, tidak sampai belum pernah sampai kuliah gitulah ya. Lulus betul, SMK. Jadi SMK itu kan belajar tentang skill praktek, cara praktek bekerja sesuai bidang yang kita pilih. Nah, tantangannya adalah saya mesti sebagai seorang pengusaha, saya harus bisa menguasai cukup banyak hal, walaupun tidak dalam, tapi saya harus tahu bagaimana mengendalikan di beberapa aspek yang harus dijalankan di bisnis. Betul. Dalam hal keuangan, dalam hal manajemen. Itu memperlengkapi diri sendiri. Memperlengkapi diri sendiri. Saya banyak baca buku sendiri terus terang karena kesempatan belajarnya nggak ada. Jadi belajar sambil bekerja kalau saya. Ya istilahnya
kencing sambil berlari ya. Iya, enggak gitu dong. Enggak gitu. Kata orang kan gitu ya, sambil lari gitu. Maksudnya ya belajar sambil bekerja juga ya kan, sambil mempraktekkan. Kalau saya karena kuliah kan belajarnya kelamaan 4 tahun ya. Habis belajar lupa deh. Jadi ya pas praktek ya lupa lagi, nginget lagi, baca lagi. Kalau Pak Handi belajar sambil kerja, waktu itu langsung dipraktekkan gitu ya. Iya. Banyak baca buku aja Pak Handi, atau mungkin ada coach mungkin atau apa? Coach, kalau saya langsung dari atasan saya saat saya bekerja. Oke. Jadi saya berusaha untuk selalu dekat dengan atasan. Dalam arti bukan mau mencari muka, tidak. Tapi saya betul-betul pengen belajar caranya dia mengambil keputusan dalam hal seperti ini bagaimana. Iya. Kalau menghadapi problem seperti ini, dia berpikirnya kok bisa begini, apa yang dia pikirkan, itu yang saya pelajari. Saya belajar psikologi industri dari buku. Saya belajar leadership, buku-bukunya John Maxwell itu lengkap, saya baca semua. Saya sempat belajar tentang keuangan, Finon, ke Singapura. Financial for non-finance. Ya, belajar keuangan untuk yang orang non-finansial. Lalu saya belajar manajemen marketing di Jakarta, ikut seminar pendek. Saya belajar dari situ. Saya praktekkan yang saya belajar, saya praktekkan gitu. Berarti memang mengejar ya ceritanya. Sambil kerja, sambil mengejar, istilahnya itu kan bisa dibilang ketertinggalan ya kalau boleh saya bilang. Karena tidak memiliki kesempatan yang sama gitu kan, seperti yang teman-teman kuliah, tapi dikejar. Nah ini kan ada double extra, istilahnya extra effort juga di situ, pengorbanan ya kan. Selain untuk kerja sambil baca, sambil belajar juga. Nah kalau dari Pak Rudi waktu itu tantangannya apa tuh kalau boleh tahu? Tantangan dalam hal usaha peternak babi ya, yang pertama itu yang pasti ketidakpastian kondisi ekonomi ya, kayak gitu. Karena perubahan pasar itu sangat begitu cepat ya. Karena untuk kami apalagi itu kan komoditas pangan termasuk itu terpengaruh dari supply dan demand ya, kayak gitu. Itu nantinya akan menentukan harga jual seperti itu. Yang tentunya kami harapkan pada saat kami panen itu harganya pas lagi bagus seperti itulah. Itu yang kita nggak bisa kontrol karena itu sangat luas kayak gitu. Apalagi terus ketidakstabilan bahan baku juga. Itu juga erat kaitannya dengan mata uang ya, kurs ya kayak itu. Gitu ya. Jadi dari ketidakstabilan bahan baku, terus tadi kalau dari kompetitor apakah mempengaruhi cukup besar atau tidak? Kalau dalam hal usaha peternak babi, saya rasa tidak ada istilah kompetitor ya. Oh gitu. Tidak ada kompetitor karena collab berarti. Kayak YouTuber ya. Collab. Ya, yang ada itu kita membuat seperti halnya produksi ya. Jadi kita produksi seekor babi dengan kualitas yang A seperti itu. Artinya kita ada kelas A, itu nanti akan dibayar dengan harga A. Kita kualitas B, kita akan dibayar dengan harga B, kualitas B kayak gitu. Kita bikin kualitas C, kita juga akan dibayar dengan harga kualitas C. Yang menentukan harga? Pengirim, artinya pengepul yang beli dari kita seperti itu. Yang nantinya dibawa ke Jakarta, itu untuk bawa ke pemotong. Kayak gitu. Ya, jadi kita mau main di segmen yang kelas berapa ini, yang A, B atau C. Dan itu semua berpengaruh dari ini. Pakannya, nutrisinya, vitaminnya itu beda ya. Pasti harganya juga jadi ngaruh ya. Oh beda ya. Yang jadi dikeluarkan tentunya akan lebih banyak untuk mendapatkan harga yang lebih bagus juga. Betul. Jadi memang ternyata tidak ada kompetisi yang terlalu kuat gitu mungkin, tapi malah jadi saling melengkapi mungkin ya. Iya betul. Dari grade-nya itu tadi sama sebenarnya kayak daging sapi juga gitu ya. Sepertinya daging sapi juga ada grade-grade-nya gitu ya. Kalau Pak Handi, kompetitor apakah mempengaruhi cukup besar? Cukup besar. Cukup besar bisnis ya. Saya kompetisinya cukup ketat. Ya, cukup ketat. Cukup ketat ya. Oke. Apalagi setahu saya juga di Indonesia kan istilahnya pangsa pasarnya juga cukup ini ya, menarik gitu ya buat
ekspor import gitu, apalagi permebelan. Kalau sekarang juga masih cukup ini. Setelah corona ini, apakah masih ada? Kalau setelah ini bukan ngomong setelah corona, sekarang masih corona ini. Iya, maksudnya setelah adanya corona. Aduh, mohon maaf ya corona. Setelah adanya corona, apakah bagaimana nih perkembangannya, Pak Andi? Corona kan ini mulai explode ya atau meledak di Indonesia itu mulai pertengahan Maret ya. Iya, pertengahan Maret. Nah, itu masih oke sampai akhir Maret, tapi bulan April itu betul-betul drop. Okay. Dropnya itu sampai di bawah 50%. Wow. Jadi bukan drop di bawah 50%, tapi sampai di bawah 50%. Wow. Jadi cukup signifikan di bulan April, Mei masih makin turun. Wow. Bulan Juni mulai recovery, Juli recover, bulan Agustus melebihi yang sebelumnya. Wow, puji Tuhan ya. Jadi memang semua itu ada masanya ya, Bro and Sis gitu ya. Nah ini yang tadi saya mau tanya ini, bagaimana seorang bisnismen, mental bisnismen? Maksudnya saya gini, karena kan corona ini sesuatu yang tidak pernah diprediksi sebelumnya, gitu ya. Dan ini bukan cuman mungkin Pak Rudi atau Pak Handi aja yang mengalami, semua sektor di bumi ini menurut saya mengalami istilahnya goncangan gitu ya. Bagaimana sebuah pemikiran dari seorang bisnismen menghadapi yang seperti ini? Waktu itu apa yang Pak Handi pertimbangkan ketika drop gitu kan? Terus apa yang diambil, apa yang dipertimbangkan Pak Handi? Kalau di posisi yang terjadi kebetulan saat ini dengan adanya pandemi corona ya, sebetulnya sih yang saya pertimbangkan lebih ke bukan dari sisi bisnis turnover-nya yang saya pertimbangkan, karena dengan posisi drop di bawah 50% pun cash flow saya masih bisa membiayai operasional dan masih sisa. Wow, oke. Jadi bisnis saya masih oke. Dengan drop seperti itu pun masih oke. Tidak ada negatifnya. Wow. Yang saya pernah alami adalah di satu periode beberapa tahun ke belakang, itu di saat dimana saya merasa problem-problem dalam organisasi itu kok terlalu kompleks. Saya merasa saya sudah nggak sanggup lagi untuk handle terlalu banyak problem. Jadi di situ malah muncul pikiran kayaknya saya lebih baik jadi karyawan lagi deh. Oh gitu? Pernah. Karena ada permasalahan di intern? Iya. Sampai membuat Pak Handi yang tadinya punya dream besar itu mau kembali jadi karyawan? Sempat begitu. Wow. Sempat begitu. Kenapa kok bisa mempertimbangkan mau kembali jadi karyawan Pak Handi? Karena saya merasa saya hampir 10 tahun kerja jadi karyawan ya. Saya merasa cukup nyaman juga gitu loh. Bukan berarti jadi karyawan itu sebuah profesi yang enggak bagus kan. Iya betul. Karena banyak juga yang karyawan profesinya, karirnya bagus, dia jadi direktur sebuah perusahaan multinasional. Iya. Menurut saya pun secara income enggak kalah dengan saya gitu loh. Betul. Nah, cuma di posisi saya pun yang tidak sampai setinggi itu, saya merasakan cukup nyaman dan saya bisa membangun masa depan keluarga saya dengan baik. Nah, saya merindukan suasana ketenangannya itu waktu itu. Jadi karena jadi bisnismen tadi Pak Andi juga sempat bilang ya, stresnya tinggi banget tingkat stresnya. Tinggi. Begitu ya. Tapi kalau jadi karyawan ya, mungkin kita mengerjakan bagian kita aja, gitu kan. Tapi kalau mulai jadi pengusaha, kita harus kayak lebarin tangan ya kan, mengerjakan semua bagian gitu ya. Nah, kemudian setelah berpikir gitu, sempat bangkitnya tuh memikirkan bagaimana nih Pak Handi? Maksudnya kan waktu itu sempat mikir, wah nyamannya jadi karyawan, dapat gaji juga tiap bulan pasti gitu kan. Dan kalau mungkin kayak penurunan gini, tadi seperti Pak Handi bilang tidak pengaruh sebenarnya ke cash flow perusahaan. Artinya karyawan pun aman gitu kan. Jadi lebih enak waktu itu ya, karena guncangan lebih enak jadi karyawan. Nah kemudian bangkitnya tuh kenapa Pak Handi? Maksudnya ketika ini kan sudah jalan pilihan saya nih gitu. Apa yang dipikirkan kembali ketika mau bangkit dari? Saya lebih melihat dari sisi, masa sih gara-gara ini saya harus meninggalkan sebuah bisnis yang saya bangun selama sekian tahun
saya tinggalkan, saya kembali ke posisi saya yang lama. Bukan berarti posisi lama itu jelek, bukan. Iya, betul. Sama sekali enggak. Cuma apakah ini saya harus berhenti di sini? Apakah di sini level saya gitu? Nah di situ saya betul-betul depres waktu itu, dan saya justru ketemu dengan seseorang yang itu sebetulnya CEO sebuah perusahaan TBK ya. Dan dia customer saya ketemu. Saya minta waktu ketemu, memang dia customer saya, tapi ngomong di luar bisnis. Saya ajak ngomong, saya tanya, ngobrol aja bebas, gimana ngatur perusahaan gini-gini. Ada satu kalimat yang dia ucapkan dan itu masuk. Kayak tes, kenapa gara-gara ini aja saya nyerah, sedangkan dia bisa begitu. Nah di situ saya bangun lagi. Tapi kan nggak bisa sekedar semangat saja kan. Gimana nih solusinya untuk yang sudah ada. Di situ saya belajar bahwa leadership itu punya peranan yang sangat tinggi. Nah di situ saya mulai makan semua buku-bukunya John Maxwell, saya cari buku yang lain juga. Saya praktekkan, ketemu ini error, oh ternyata hasilnya ada. Di situ saya bangkit lagi. Berarti memikirkan kemudian leadership ini akhirnya berperan penuh ya Pak Andi ya. Betul. Untuk istilahnya sebagai pengambilan keputusan dan akhirnya bangkit lagi untuk kerja lagi nih, luar biasa lagi. Nah kalau dari Pak Rudi, tadi kan saya ngobrol-ngobrol nih soal bagaimana istilahnya tadi tuh yang sempat istilahnya misalnya ada keterpurukan atau apa, nah itu pernah mempertimbangkan sampai sejauh mana nih Pak Rudi untuk bisnis ini bisa mungkin apa resikonya gitu? Kalau memang ya dalam kalau bisnis mandiri atau bisnis sendiri itu memang pusingnya berkali-kali lipat ya. Iya. Dibandingkan dengan kalau kita sebagai karyawan. Tapi kalau yang saya rasakan sih dengan dengan profit atau laba bersih yang kami dapat itu kadang-kala jadi lupa pusingnya gitu. Oh gitu. Jadi terbayar seperti itu ya. Saya juga bersyukur kalau pemilihan bisnis saya itu dalam hal peternakan ya. Saya pernah dengar satu podcast itu yang punya Deddy Corbuzier itu ya sama Ridwan Kamil itu. Dalam era pandemi ini yang ada tiga bisnis yang masih bisa tetap bertahan dan istilahnya oke gitu di tengah pandemi ini ya. Itu kalau nggak salah ya, kalau koreksi kalau salah saya lah. Yang pertama itu agriculture ya. Ya itu artinya ya di situ ada pertanian dan peternakan ya. Terus yang kedua itu dunia digital ya. Digital marketing. Gitu. Yang ketiga itu alat-alat kesehatan. Kayak gitu. Jadi mungkin Sobat Proing, Brosis kalau yang ingin mulai untuk bisnis mandiri, tentunya kita mesti harus, jangan sampai salah pilih. Betul. Ya, dan tentunya kita mesti harus belajar dulu. Belajar dulu skill yang kita punya seperti itu, dan tentunya jangan sampai salah pilih usaha yang akan kita kerjakan. Terus yang kedua juga peternakan. Yang saya pilih ini kan komoditas sektor pangan ya. Sektor pangan itu artinya kan setiap orang tetap pasti butuh makan. Ya. Apalagi yang akhir-akhir ini kan juga kita lihat di pinggir-pinggir jalan semakin vulgar untuk yang rumah makan yang berjualan babi gitu kan, malah kadang tuh malah terpampang gitu ada wajahnya di depan seperti itu. Jadi semakin vulgar. Pakai sayap ya kan. Semakin vulgar dan manis-manis gitu ya wajahnya. Betul. Menarik ya. Menarik gitu. Betul. Dengan packaging yang menarik juga gitu ya. Betul. Ya, itulah yang hal-hal yang tetap membuat saya termotivasi lah. Jadi ada pertimbangan ke depan, wah ini bisa semakin lebih baik gitu ya. Nah, kalau saya mau tanya nih, kan saya ini karyawan nih ceritanya sekarang kan gitu. Enak sih jadi karyawan memang kan seperti yang tadi Pak Handi bilang gitu. Saya nggak perlu pusing ya, kayak pusing sih pusing, cuman mungkin pusing di bagian saya gitu kan.
gajinya ya cukup dan mungkin bisa ada yang lebih ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga hari-hari ini karyawan yang mungkin kerja di BUMN juga itu kan luar biasa gitu ya Pak Handi ya. Kira-kira tadi kalau ngomongin soal leadership ya Pak Handi, apakah membutuhkan leadership ini juga kalau misalnya kita karyawan nih, ya kan? Kita kan karyawan di sebuah perusahaan. Apakah leadership ini juga dibutuhkan nggak sih Pak untuk seorang karyawan? Leadership itu menurut saya dibutuhkan di semua bidang profesi ya. Tidak melulu hanya karena saya bisnismen, saya punya pekerjaan sendiri, saya punya perusahaan sendiri, saya leadernya, saya harus punya leadership. Menurut saya tidak begitu. Leadership itu di semua profesi, bahkan ibu rumah tangga itu perlu leadership. Sebenarnya apa sih tuh leadership Pak kalau boleh Leadership itu kalau saya baca dari bukunya John Maxwell, ini saya langsung quote and quote ambil mentahnya aja ya. Leadership is influence. Nothing more, nothing less. Ya, leadership itu pengaruh. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi selama kita berusaha mempengaruhi orang lain, di situ kita mempraktekkan leadership. Semakin besar pengaruh kita, leadership kita makin tinggi. Sebetulnya itu presiden sama, ya, presiden sama. Dia cuma pengaruhnya jadi satu negara, bahkan bilateral dengan negara lain gitu ya. Betul. Jadi emang kalau misalnya kita tuh hari ini karyawan teman-teman, bukan berarti ya, ini yang saya mau pertajam nih soal restart your career, itu tuh awal mulanya tuh tentang mungkin kita tuh merestart mungkin kalau kita karyawan ya, bukan berarti kita harus berhijrah gitu kan ya, bukan, tapi mungkin kita membenahi diri kita, kemudian ketika kita sudah mantep nih pilih satu pilihan, oke, saya mau jalanin ini misalnya dengan jenjang karir yang ada, kita restart dengan new insight gitu kan ya, dengan new idea tentang leadership ini, karena ternyata leadership ini nggak cuma dibutuhkan oleh seorang businessman gitu, tapi karyawan pun tetap butuh yang namanya leadership gitu ya. Nah, mau tanya nih Pak, ada yang mau tanya, boleh dijawab dulu ya, gitu ya. Boleh. Pertanyaan nih, dibacain nggak nih dari siapanya? Gak usah, oke. Dari seseorang, waduh ya. Mau tanya Pak, kalau dari karyawan mau jadi wira swasta, kan mesti siap mental untuk hadapin apapun hasilnya, walaupun udah di plan detail. Ini sempat kepikiran di saya juga sih nih ya, karena melihat kebebasan waktu gitu. Memang kalau jadi karyawan, jujur aja kita nggak punya kebebasan waktu ya teman-teman ya. Jadi, tapi nggak juga sih kalau saya tadi dengar Pak Handi, di awal-awal juga malah beliau kerja 24 jam gitu ya kan, ninggalin istri, ninggalin anak, itu juga perlu kita perhitungkan teman-teman. Mungkin istilah kemerdekaan waktu itu nanti kita bisa nikmatinya ya, semua itu akan indah pada waktunya gitu ya. Nah, walaupun udah di plan detail, ada tips-tips cara ubah mental karyawan jadi wira swasta nggak? Nah, sebelum ke situ saya mau tanya, apakah memang harus seorang karyawan jadi wira swasta atau bagaimana kalau menurut pendapat Pak Handi? Menurut saya tidak harus ya, karena itu masing-masing punya konsekuensi yang berbeda dan panggilannya berbeda. Apa yang membuat misalnya nih ya, waktu itu deh Pak Handi pengen dari karyawan jadi wira swasta, itu apa Pak Handi? Nah itu yang seperti saya cerita tadi, kebetulan kesempatan itu dibuka di depan saya. Ditawari kerjasama nih, dan perusahaan multinasional sudah punya nama, walaupun di Indonesia belum punya market. Kenapa enggak saya coba? Dari melangkah, walaupun sempat gulung kuming ya, babak belur. Gulung kuming tuh apa ya? Saya tahu gulung tikar, gulung selimut. Kuming bergulung-gulung. Oh, bergulung-gulung. Telur gulung mungkin ya. 1,5 tahun saya menjalani itu. Pertama kali belajar untuk menjadi bisnismen, 1,5 tahun itu negatif. Minus. Oh iya? Minus. Wow. Minus. 1,5 tahun? 1,5 tahun itu kalau enggak bertahan, ya semua yang saya dapat ini enggak ada semua. Jadi memang awalnya di situ sempat berat sekali, dan terus push terus dari mereka juga, partner saya, nggak apa-apa, 1,5 tahun buka market belum dapat, terusin dulu, terusin. Hanya 1,5 tahun kemudian, jadi total 3 tahun, itu saya bisa dapatkan kehilangan 1,5 tahun itu kerugian kembali, dan mendapatkan untung yang sebesar kerugian itu. Wow. Jadi
kadang-kadang kita nggak tahu momentumnya marketing itu, tidak bisa kita jualan sekarang hasilnya 2 bulan, 3 bulan lagi. Kita promosi jualan sekarang itu hasilnya bisa tahun depan. Berarti sebenarnya konsepnya sama ya, maksudnya kita tuh nabur, ya. Jadi nanti itu akan terlihat hasilnya mungkin nggak sekarang. Iya. Tapi kalau karyawan kan nggak perlu, kita nabur usaha sama waktu ya teman-temannya. Jadi kalau hasilnya udah pasti setiap bulan dapat gaji ya kan. Tapi kalau ini memang benar-benar harus menyiapkan mental ya. Iya, betul. Bahwa pas bisa jadi di depan belum tentu jadi gitu kan, belum tentu berhasil gitu ya. Nah, selain itu apa lagi nih yang perlu disiapin kalau Pak Handi bisa kasih saran? Saya itu ada satu slide, saya coba share ya. Oke. Mudah-mudahan saya bisa share ya di sini. Siap. Ini mungkin bisa memberi gambaran yang lebih. Sebentar, saya. Oh ini tadi ada yang komentar nih, apalagi sekarang Galungan plus Kuningan, pangsa pasar B2 meroket, betul ya Pak Rudi ya? Oh ya, di Bali ya. Oke, jadi memang ini menjanjikan. Apakah slide saya muncul karena ini saya dari HP ya? Oh ya, siap. Jadi saya ambil dari bukunya Robert Kiyosaki ya. Saya baca buku-buku seperti itu ya. Oke. Belajar tentang cash flow kuadran, bagaimana menjadi ayah kaya, menjadi ayah miskin. Saya belajar seperti itu. Belajar sendiri, praktek sendiri di bisnis sendiri. Jadi yang berpindah dari kuadran E sebagai employee atau karyawan berpindah ke B atau business owner. Kalau ini saya tidak ngambil dari buku, tapi yang saya renungkan ini perlu dicermati betul-betul. Jadi yang satu, pertama kita harus punya semangat. Ya, semangat ini bensinnya. Ya. Yang kedua kita punya leadership. Leadership itu tidak harus matang tapi bisa dikembangkan. Ya. Lalu kita harus belajar tentang dasar-dasar accounting. Yes. Ya, karena di situ kita memanage uang. Ya. Betul. Lalu belajar manajerial, mengatur organisasi, produksi, marketing bagaimana. Lalu belajar tentang personality atau personality kita sendiri. Personality kita. Personality kompleks ya. Kita belajar tentang personality secara keseluruhan orang ya. Jadi human tentang resource. Human resource. Ya, kita harus bisa multitasking. Wow. Terutama kalau kita start dari kecil atau seperti saya tadi partnership. Ya, partnership. Saya tidak ahli di accounting tapi partner saya punya sistem accounting. Iya, betul. Ya, jadi partnership. Lalu financial management. Jadi ini beda dengan accounting. Accounting itu bagaimana kita menghitung. Tapi financial management bagaimana kita memanage keuangan supaya bisnis tidak sampai kehabisan uang perputarannya. Yes. Lalu yang paling penting juga itu adalah stress management. Ini malah terakhir ya? Iya. Kenapa tuh terakhir Pak? Sebetulnya ini bukan urutan sih. Oh sebenarnya bukan urutan ya? Bukan urutan. Oh jadi memang harus belajar semuanya gitu ya? Banyak banget ya Pak yang harus dipelajarin ya? Iya betul. Jadi dibandingkan dengan profesi sebagai karyawan, mungkin juga semuanya ini akan ada, cuma mungkin ada di level yang berbeda. Kalau misalnya saya mau bangun bisnis yang dari awal, apakah memang saya harus punya semuanya atau dari awal ini saya harus terapkan atau bisa sambil berjalannya waktu nih Pak Handi? Tidak harus semuanya dikuasai di depan. Nanti nggak mulai-mulai bisnis. Iya, jadi malah, banyak banget ya. Kuliah kayaknya 4 tahun lagi. Iya. Kuliah manajemen lagi nih ya gitu. Mulai sambil belajar, tapi yang jelas disiplin, semangat harus dijaga. Disiplin ya, itu kata-kata kunci. Menurut saya juga semua pebisnis nih kayaknya punya disiplin masing-masing gitu ya Pak Handi ya. Nah ini jadi mungkin teman-teman bisa ya ini buat jadi pandangan kita tadi buat yang bertanya gitu ya. Ternyata banyak loh yang harus dipersiapkan sebelum kita akhirnya berpindah ya menjadi seorang businessman gitu ya, atau businesswoman atau katakan business owner gitu ya. Dan mungkin kita belum punya semuanya sekarang seperti yang tadi saya tanyakan, karena saya juga punya nih pemikiran gitu ya untuk menjadi seorang pebisnis gitu ya, walaupun mungkin bukan di bagian yang Pak Handi atau Pak Rudi kerjakan sekarang gitu. Tapi penting memang untuk mempunyai segala yang tadi dikasih ya, semangat, disiplin,
financial accounting apa segala itulah. Banyak sekali ya Pak Handi ya. Itu prosesnya berapa tahun tuh Pak Handi belajar? Sampai sekarang saya masih proses. Oh, upgrade masih. terus. Oke. Sekarang masuk ke IT kan. Digital marketing? Iya, digital marketing saya mulai cari orang yang di bidang industri kayu itu sepertinya belum terlalu banyak dipakai. Saya sedang mau merekrut cari orang untuk bagaimana mengembangkan marketing dari sisi digital. Oke. Digital marketer ya jadinya ya. Oke. Nah kalau Pak Rudi nih boleh sharing mungkin. Tadi kan ada pertanyaan, apa yang harus disiapkan kalau misalnya mau pindah dari seorang karyawan jadi wirausaha? Menurut Pak Rudi apa yang perlu disiapkan selain mental tadi? Kalau Pak Rudi karena kan sudah siap nih, kata dia tadi, kata teman kita ini dia sudah persiapan detail gitu. Yang apalagi skill, kemampuan ya. Kalau bisa memang kita untuk di awal memang menjadi karyawan itu baik, artinya kan banyak pengalaman yang didapat di situ ya. Jadi karyawan belajar tentang ya di lapangan bagaimana bertemu orang, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berjualan seperti itu. Terus tentunya kita skill apa yang mau kita tuju. Terus ya modal tentunya juga. Kita modal mau dapat dari mana. Terus juga untuk penentuan jenis usaha yang akan kita jalankan itu, nah itu tuh juga gimana? Penting juga ya. Iya. Kalau saya ya ini dari sisi saya, saya puji Tuhan yang saya pilih ini usaha dalam hal peternak babi, usaha yang tidak semua orang itu mau atau sanggup untuk menjalankan ya. Karena mungkin berkaitan dengan hal yang kotor, hal yang itu kata opung saya, seperti Pak. itu. Iya. Tapi rumahnya nggak pernah bersih. Di balik kotor dan bau itu ada berlian. Ada sesuatu yang wangi gitu. Karena ya, apa? Betul. Karena ya kembali lagi tidak semua orang itu mau untuk berbisnis ini gitu. Jadi itu sebagai peluang ya malah dilihat sama Rudi ya. Iya, artinya kan tidak kembali lagi kompetisi atau tidak terlalu ketat. Tidak ini. Kenapa pertimbangannya di Solo Pak kalau boleh tahu? Selain karena Solo izin. Memang sentralnya ya. Oh gitu. Memang sentralnya. Memang sentralnya. Berarti pertimbangannya macam-macam ya teman-teman ya, selain perhitungan, kemudian passion itu juga pengaruh nggak sih Pak Handi kalau mau bikin bisnis itu yang sesuai passion kita, itu tuh bener nggak? Akan sangat baik kalau passionnya itu memang sesuai dengan bisnis yang dijalankan ya. Tapi menurut saya begini, itu bukan satu-satunya kunci untuk dijadikan dasar, oh saya harus bisnis yang sesuai dengan bidang di mana saya punya passion. Menurut saya ya, tidak harus. Tidak harus. Karena belum tentu yang kita punya passion di situ itu menghasilkan uang yang seperti yang kita inginkan. Ya kan? Tapi sementara ada kesempatan yang datang, kesempatan bagus, tapi kita tidak punya passion di situ. Kenapa tidak kita ambil dulu kesempatan itu? Kalau saya selalu begitu. Bahkan sekarang di bisnis saya ada yang di luar bisnis inti yang saya mulai di awal, itu juga karena ada kesempatan lewat, ini bagus juga ya, saya analisa seperti ini, oh ini oke nih, oke ambil aja. Dan setelah dijalankan, memang tidak mudah, selalu ada perjuangan, hasilnya bisa jadi lebih besar dari yang saya sudah jalankan. Bisa berlipat kali, 3 kali, 10 kali lebih besar dari yang saya sudah punya. Artinya apa? Tidak selalu passion itu jadi patokan kita baru masuk di bisnis itu. Setelah kita masuk, buktinya sekarang ternyata saya punya passion loh di bisnis itu. Padahal awalnya saya tidak. Karena apa? Hasilnya besar.
Jadi semua kembali kepada realita ya teman-teman ya. Mana yang menghasilkan itu yang kita kejar, mana yang cuan itu yang kita kejar. Betul begitu Pak? Iya. Rupiah kembali berbicara. Saya juga tidak pernah berpikir dulu waktu sekolah, pendidikan maupun kuliah juga nantinya jadi angon babi ya. Iya betul. Ya, tidak pernah terpikirkan. Tapi kalau memang ya jalannya ke situ, ada celahnya di situ, ya mungkin jalan Tuhan juga, ya sudah jalankan saja. Betul sekali, gitu ya. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan, ini butuh juga yang namanya hikmat, ya kan? Jadi mana tadi kan kalau kayak Pak Handi, mana nih tempat yang profitable atau usaha yang bisa dijalankan gitu kan ya, dilihat, dihitung, ya kan itu membutuhkan hikmat yang dari Tuhan pastinya ya, dan juga tidak istilahnya tidak tergesa-gesa mengambil keputusan gitu. Tadi juga Pak Rudi mempertimbangkan dulu Solo ya kan, kemudian Kopeng tempatnya di mana, dan akhirnya sekarang di Solo lebih berkembang juga gitu ya. Teman-teman kalau mau tanya boleh, kita masih punya waktu mungkin ya, kira-kira berapa lama lagi ya? 30 menit? Ya. Oh 15 menit, baiklah. Tinggal 15 menit teman-teman kalau mau tanya, boleh ya. Nah, kalau saya mau kembali bertanya itu soal, tadi kan kalau ditanyakan tadi ya, Pak Handi sempat cerita pernah pengen kembali ke tempat di mana menjadi seorang karyawan. Kalau Pak Rudi pernah kepikiran juga nggak selama membangun bisnis ini, pernah kepikiran mau kembali menjadi karyawan? Sampai saat ini belum ya. Belum. Berarti rupiahnya sangat berbicara ya. Gitu ya Pak Rudi? Iya, karena waktu kondisi kemarin Jakarta yang khususnya pasar atau market kami ya yang betul. Terbesar itu, mereka PSBB pun juga tetap ini. Karena yang orang yang jadi pengusaha atau peternak babi jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang permintaannya. Oh. Iya, permintaannya tetap apa? Ya ini kan dalam hal makan ya, kebutuhan makan ya, tetap aja. Mungkin kemarin juga ada satu pengertian bahwa makan daging yang seperti itu meningkatkan imun seperti itu. Saya pernah makanya juga ya betul. Semua daging juga ini laris manis seperti itu. Betul, ya. Memang saya juga ngelihat kemarin yang Corona ketika muncul itu ya, Maret gitu, semua ibu-ibu jadi bisa masak, ya kan? Tiba-tiba semua, jadi kreatif gitu, karena ada daging frozen lah, jadi macam-macam gitu ya. Dan itu karena istilahnya jadi berkembang ya kan, mungkin tadinya cuman dijual di warung-warung, tapi jadi dibikin frozen. Betul. Itu kan juga cukup membantu ya. Apalagi waktu itu kan kita juga sempat PKM juga di Semarang. PKM kalau Semarang nggak boleh buka warung makan ya, resto-resto waktu itu juga belum boleh buka. Akhirnya bermunculan lah itu online PO ya kan, makanan-makanan, dan itu juga ada daging babi ya di sana. Ada juga tuh gitu kan. Terus yang saya lihat juga memang makanan minuman waktu itu memang sangat ini ya, berkembang ya waktu awal-awal Corona itu, karena semua orang di rumah nggak boleh keluar ya kan. Terus akhirnya masak deh. Ya akhirnya masak. Saya juga sempat lihat tuh kemarin, satu toko ya di Semarang, mungkin teman-teman juga pernah lihat nih, satu toko baru dia tuh sebenarnya toko alat masak gitu. Tadinya sepi sekali. Itu ya waktu awal buka sampai awal tahun kemarin, awal buka tuh kalau nggak salah akhir tahun 2019 kemarin, sampai awal tahun 2020 itu tuh sepi banget gitu. Begitu setelah si Koronces ini mulai gitu ya, rame loh itu toko alat masak. Saya sampai bingung. Bahan roti juga. Iya, ketika PKM sudah dibuka, nggak boleh beraktivitas seperti biasa, new normal, langsung rame loh itu toko alat masak itu, luar biasa gitu ya. Memang ada sisi di mana sebuah peristiwa itu ada yang tidak baik, tapi juga ada baiknya juga gitu ya. Oke. Mungkin teman-teman kalau mau tanya boleh, dengan sisa waktu kurang lebih 15 menit ya, tadi ya sudah dibilang sama tim-tim yang di sana itu. Nah, kalau saya mau tanya lagi nih, mumpung saya juga mau belajar nih ya sebagai seorang karyawan gitu. Seberapa kita harus, istilahnya gini, mental itu dibangun kan memang ketika kita juga dari awal jadi karyawan gitu ya, jadi punya dream yang kuat. Waktu itu kalau boleh saya tanya nih Pak Handi, waktu itu dreamnya terhadap usaha ini apa?
dream-nya sebetulnya awalnya tuh begini. Saya itu punya saudara laki, kakak ya. Kakak saya selisihnya cukup jauh dan dia mendapat kesempatan untuk sekolah yang lebih tinggi dari saya dan mungkin karena pertumbuhan dan suasana keluarga ya, saya tuh merasa dia tuh selalu superior di atas saya. Oke. Nah, dream saya itu entah itu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, saya tuh selalu ini sebetulnya dream yang nggak bagus, tapi buat saya memicu, memicu ya, oke. Ya, boleh selama itu memicu. Betul. Menurut saya sih sah-sah saja untuk dijalankan, tapi berjalannya waktu kita harus koreksi hati kita. Saya pengen saya lebih maju, lebih berhasil dari kakak saya. Oke. Sebetulnya dreamnya awalnya itu. Kedua, saya pengen punya kehidupan yang lebih mapan dan lebih nyaman dalam arti bukan berarti nyaman lalu rileks gitu, enggak ya. Tapi banyak kelonggaran yang saya bisa nikmati. Nah, kalau kelonggaran, kita ngomong kelonggaran, kita bisa lebih punya waktu untuk melayani Tuhan, bantu orang, ya, yang bisa mendevelop orang di bawah yang butuh bantuan kita baik secara keuangan ataupun secara mental. Oke. Ya, itu dream saya sebetulnya terbangun selama proses itu arahnya ke situ. Jadi kalau buat hidup saya sendiri sebetulnya saya itu termasuk orang yang tidak boros. Oke. Ya, seperti ini pun sudah lebih dari cukup ya. Iya. Jadi cukup banyak resources yang saya pakai untuk membantu yang lain sebetulnya. Oke, berarti maksudnya suka dengan istilahnya membangun orangnya itu juga ya, betul. Pak Andi ya. Oke, luar biasa nih ya. Kalau Pak Rudi waktu itu ketika membangun bisnis pasti punya dream ya, Pak Rudi. Apa mimpinya untuk bisnis ini dibangun waktu itu? Ya paling bisnis ini bisa berkembang terus ya, bertambah terus seperti itu ya. Mungkin bisa apa itu istilahnya kembang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Oh, siap. Memperluas daerah. Ya. Waduh, itu seperti lagu ya. Ya, kemahmu itu ya. Oh, iya. Betul. Doa Yabes itu. Tanah kanan, tanah kiri, ya, depan, belakang seperti itu. Oke, berarti pasti berkembang sesuai dengan perjalanan bisnisnya ini ya. Iya. Oke, saya mau tanya nih sama teman-teman yang lagi online, siapa yang di sini karyawan? Boleh chat di grup ya, di Zoom kita, saya gitu coba. Saya mau tahu dong yang teman-teman saya juga nih karyawan nih, siapa coba? Ya kan? Adakah? Saya lihat wajah-wajah pebisnis juga nih di sini ya. Waduh, bisa nanti diskusi kita ya. Siapa yang ada nggak yang jawab? Kok nggak ada sih? Saya sendirian yang karyawan. Saya seorang guru ya, teman-teman kalau mungkin belum tahu, saya tuh guru gitu kan. Dibilang dulunya panggilan enggak ya, benar tadi kata Pak Handi, saya bukan, saya malah dulu menolak menjadi guru. Kenapa? Karena jurusan saya waktu itu identik dengan lulus tuh jadi guru. Saya tuh paling nggak suka gitu kalau dibilang samaan gitu ya, tapi ternyata sama loh ya. Memang sekarang saya mencintai bidang ini begitu. Nah, tapi itu tadi ada pertimbangan. Sebenarnya dari segi waktu saya masih cukup ini nih. Kalau dibandingkan karyawan lain nih, saya masih punya waktu cukup banyak. Itu kan guru kan pulangnya lebih cepat ya, gitu. Tapi saya juga pengen ada istilahnya perkembangan dari, kalau saya lebih kepada perkembangan di diri saya. Kenapa saya pengen bisnis itu lebih ke personality gitu ya. Mungkin teman-teman, ada nih yang bales nih. Saya sales rak gudang. Oh, sales ya. Berarti saya tuh pernah dengar mama saya berbicara. Mama saya dulu juga marketing gitu. Marketing Toyota yang bersinar di zamannya. Jadi beliau tuh selalu bilang, orang tuh kalau mau sukses tuh harus marketing gitu. Saya tuh sempat nggak terima sebenarnya dulu. Saya harus disuruh jadi marketing gitu kan. Tapi ya memang menurut saya itu adalah salah satu proses yang luar biasa kalau mau jadi seorang bisnismen. Benar ya Pak Andi? Kenapa bisa gitu Pak? Dalam arti jualan ya. Iya, betul. Marketing itu lebih ke arah, marketing kompleks sekali, tapi salah satu yang jadi kunci itu adalah skill. Nah, nanti kita ada mau bikin nih selling skill. Oh ya? Ya, kita mau bikin sesi itu ya. Selling skill buat segala
ini nih. Buat semua profesi, semua profesi. Selling skill ya, oke. Wow, luar biasa. Berarti emang bener ya kalau orang sukses itu mulainya pasti dari marketing gitu ya? Harus bisa menjual. Harus bisa menjual. Oke, berarti next tema nih ya, apa tadi? Selling skill. Wow, saya tidak tahu apakah 2 minggu ke depan atau yang berikutnya, tapi kita udah ada program itu ya. Wah, luar biasa nih teman-teman ya. Saya belajar itu ketika saya terjun di bisnis yang sekarang saya jalankan gitu ya. Kalau menurut saya dulu saya selling fruit ya. Saya bukan menjual apa yang, ini termasuk ke personal branding nggak sih Pak? Iya, termasuk betul. Ya. Loh, sebetulnya saya dapat istri saya itu juga saya jualan kan. Iya kan? Jualan. Saya menjual diri saya dalam arti yang baik, betul, ke calon mertua saya. Oh, jual gombalan. Iya, enggak dong, saya enggak gombal. Oh iya betul. Istri saya mau sama saya kan saya jual rayuan dong. Waduh. Ya itu tadi maksudnya rayuan dengan gombalan ya kan. Waktu itu kan belum ada apa-apa ya kan, tapi sekarang wah luar biasa. Bagaimana ya kan? cara kita meyakinkan? Waduh, itu selling skill yang baik ya. Itu leadership. Itu leadership, betul. How to influence people. Wah, luar biasa nih. Jadi teman-teman nanti tunggu infonya pasti di IG ya, di Proing JKIK. Nanti akan ada tema tentang selling skill. Mungkin teman-teman yang pengen tahu nih. Ini ada juga saya marketing di forwarder. Wah, luar biasa nih ya. Ini banyak nih teman-teman saya nih ya, para karyawan. Siapa yang mungkin sedang mau restart karirnya? Tadi seperti yang saya bilang, restart karir itu bukan berarti terus pindah hijrah gitu bukan ya, tapi mungkin sekarang kita punya sesuatu di tangan begitu ya Pak Handi dan Pak Rudi, kita mau restart dengan new insight yang baru gitu ya, dengan pengertian yang baru tadi. Kalau tadi Pak Handi juga cerita, sebenarnya tadi yang dibagikan Pak Handi juga mungkin nggak mesti cuma buat bisnismen aja ya, tapi kayak semangat, disiplin itu kan juga karyawan juga butuh. Dan pastinya ketika kita bangun diri kita dan kita berkembang lebih baik, Tuhan pasti memantaskan kita. Itu yang saya pernah dengar sih. Jadi Tuhan memantaskan kita buat jadi seseorang yang lebih baik lagi gitu ya. Semua itu anugerah, semua itu pasti Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita ya kan. Gitu ya. Buat teman-teman mungkin ada yang mau tanya. Saya temanmu loh. Siapa ya? Siapa ya? Oh maaf, mungkin gak lihat wajahnya ya. Nanti kita kenalan lagi. Oke. Nah mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi, bisa 5 menit lagi? Boleh? 5 menit lagi ya, boleh buat tanya-tanya sama Pak Rudi sama Pak Handi. Nah sebelum kita mau menjawab teman-teman. Oh ada pertanyaan. Kalau dengan kondisi sekarang ini, kira-kira pertimbangan apa yang paling penting untuk dipertimbangkan jika kita mau mulai bisnis? Wah luar biasa nih pertanyaannya. Zaman ini zaman yang berbeda ya kan. Sebelum ini semua seperti tidak ada kesusahan ya. Mungkin kalau kita bisa bilang begitu ya. Sekarang ibaratnya untuk bertahan aja kita perlu berjuang gitu. Kalau boleh kasih saran buat teman-teman yang lagi online bareng kita Pak Handi, apa nih yang perlu dipertimbangkan ketika kita memulai bisnis di zaman yang sekarang? Begini ya, kalau ini profesinya apa nih? Sebagai karyawan atau sebagai wirausaha? Boleh dibantu. Ya mungkin karyawan ya. Jadi karyawan. Dia sekarang saat ini karyawan. Tapi ada angan-angan untuk ini apa yang mesti di ini. Oke. Kalau sebagai karyawan, yang pertama-tama ya, lihat posisi perusahaan sekarang itu seperti apa. Apakah posisinya masih jalan dengan baik dengan kondisi sekarang pandemi ini, atau menurun? Ya, kalau perusahaan menurun, dilihat menurunnya karena apa? Perlu dicermati. Kalau menurunnya karena faktor teknis atau non teknis, itu perlu dicermati juga. Ada juga misalnya saya karyawan, gara-gara pandemi gaji saya dipotong nih 25%. Nah, itu yang terjadi kebanyakan. Nah, sekarang kalau dipotong 25%, kita lihat dong, sebetulnya bisnisnya memang menurun atau tidak. Karena ini ada nih, yang bisnisnya tidak menurun, ini pengusaha bisa nakal ya. Tapi kesempatan karena pandemi membenarkan diri, saya boleh potong karyawan saya. Ya betul. Ya. Bisa, ada yang begitu. Nah, kalau kita ketemu yang begitu, harus bicara baik-baik, apakah bisa direview.
Oke. Ya, sebagai karyawan saya merasa sebetulnya bisnis kita nggak turun loh. Nah, ya bisa diajak ngomong. Betul. Tapi tentunya bos, seorang pimpinan biasanya nih kalau yang memang niatnya sudah ada negatifnya juga cenderung defensif. Iya, betul. Nah, ya kalau memang sudah seperti itu tinggal kita ambil sikap. Kita bertahan sambil melihat peluang yang lebih baik, ya boleh dipertimbangkan. Ya boleh gitu dipertimbangkan. Tapi kembali, kalau itu masih bisa dibahas ya lebih baik dibahas dulu. Okay. Ya karena itu akan jadi sebuah momentum, siapa tahu setelah ini justru malah ada peningkatan. Istilahnya batu pijakannya jadi lebih baik lagi. Oke. Ya. Tapi saya mau sharing sesuatu ya. Oke. Saya coba sharing satu. Ini saya pernah sharingkan di acara apa saya juga lupa. Mungkin acara drawing juga. Ini saya minta tolong anak saya bikin soalnya. Oh, oke. Ya, muncul ya? Oke. Ini yang bikin anak saya nih. Wow. Nah, ini ada 2 kolam nih. Di sebelah kiri, di layar saya sebelah kiri ya. Iya. Itu ikannya banyak. Kayaknya kok pergerakannya terbatas ya. Ruang yang sama tapi pergerakannya terbatas. Sekali-sekali dia lompat. Ngeliat di samping tuh ikannya cuma 2 loh. Kolamnya sama besarnya. Wah, kayaknya enak nih lompat ke kolam sebelah. Ya, kayaknya enak nih. Kayaknya. Ya, lebih lega nih. Oh, di situ peluangnya lebih bagus. Wah, barangnya laku, dicari orang. Tapi nggak ngelihat di bawahnya ada hiu yang mau makan. Wah, iya ya. Jadi hati-hati kalau kita mau pindah ke kolam yang berbeda. Kenali kolam itu. Kita itu jenis ikan apa? Kalau kita hiu ya monggo silahkan lompat ke situ. Iya, perang sama hiu yang di situ ya. Tapi kalau kita muzahir atau apa, ya pertimbangkan kekuatan kita ya. Iya, betul. Jadi tidak selalu menjadi seorang karyawan itu posisi yang selalu nomor 2 atau 3, enggak. Ya, sesuaikan dengan kemampuan dan mental kita. Betul. Ya. Betul. Itu Make sense ya ini teman-teman ya. Oke, luar biasa nih. Jadi sebelum teman-teman memutuskan, seperti tadi juga tadi kita boleh belajar dari Pak Rudi, beliau berhitung dengan sangat detail, begitu ya Pak Rudi ya. Bahkan sampai mempersiapkan untuk modal dan segala macam. Pasti kan sudah perhitungan juga ya Pak Rudi ya waktu itu. Ketika memutuskan juga nggak mungkin tiba-tiba wah di sana tadi padahal dibilang kan peternak babi itu nggak banyak gitu. Seperti kolam ini tadi kelihatannya lega nih gitu kan. Tapi ternyata siapa tahu hiunya tuh dari diri kita sendiri gitu, yang nggak siap menerima segala konsekuensinya gitu ya. Jadi semua harus dipertimbangkan ya kan. Bisa tadi juga saya rangkum ya, passion mungkin bisa jadi pertimbangan, tetapi tidak sepenuhnya ya untuk oke, saya passionnya mau apa nih ceritanya, menyenangkan orang, jadilah badut, ya nggak gitu juga ya teman-teman. Ya, walaupun nggak semua badut menyenangkan ya kan, ada juga yang horor gitu ya. Jadi pertimbangan itu penting dan pastinya kalau saya boleh tambahin ya, berdoa itu penting banget ya, karena kita di atas segalanya tuh butuh hikmat yang dari Tuhan sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Gitu teman-teman, luar biasa banget ya. Hari ini boleh tepuk tangan dong yang 3.000 audiens di sini. Nggak ada ya social distancing di sini. Oh iya betul, terima kasih. Nah, baik, kalau ada teman-teman mungkin yang saya mau kasih kesempatan nih, mau tanya lagi nggak nih sebelum kita closing nih ya, untuk nanti boleh mungkin disiapin closing statement dari Pak Rudi sama Pak Handi untuk teman-teman tentang restart your career gitu ya, tentang bagaimana mungkin apa yang harus dilakukan, mungkin bisa dirangkum dalam satu kata yang penuh dengan semangat nih. Boleh ada teman-teman mungkin yang mau tanya dulu? Wah, langsung penuh nih chatnya. Oh, Pak Handi dan Pak Rudi bisa di-share nomor HP-nya. Waduh ya, kalau nomor HP mungkin nanti, mungkin ada Instagram nggak? Pak Handi ada Instagram? Ada kan? Ada. Ya, bolehlah nanti di-follow Instagramnya apa Pak Handi? Instagramnya buat Instagram. Hah? Instagramnya buat mainan? Gimana sih Pak Handi? Ya saya punya sih Instagramnya Pak Handi ya. Kalau mau, pokoknya lihat aja di Proing JKIK ya. Pak Rudi ada Instagram? Mau di-sharein boleh? Atau bisnisnya itu boleh ada Instagramnya. Kalau saya anak Instagram soalnya ya teman-teman, apa-apa nyarinya di Instagram ya.
Nomor HP aja nggak apa-apa. Oh, nomor HP nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Oh, siap, boleh. Kalau nomor HP, bagaimana nih? Host yang mau nge-share atau bagaimana? Ya. Oh, gimana? Gini-gini tuh apa? Di chat, oke. Saya yang ngechat ya. Enggak, Atau nanti biar dari nanti host aja. Oh iya, dari host aja deh ya. Nanti boleh menghubungi host ya. Siapa hostnya? Ini host apa ghost sih? Nggak kelihatan. Oke, ini benar teman-teman, nggak ada yang mau tanya. Oke, luar biasa ya. Pasti ini teman-teman nanti bolehlah kalau nambah-nambah relasi ya. Nanti akan diinfokan ya oleh host gitu ya. Siap nomor handphonenya Pak Rudi tadi. Oke. Baiklah, kalau begitu hari ini luar biasa. Closing statement mungkin dari Pak Rudi dulu, boleh menyemangati teman-teman yang hari ini mendengarkan kita semuanya. Iya. Saya cuma mau menambahkan sedikit saja. Boleh, silakan. Jadi yang tadi kita mesti tahu sebelum kita untuk loncat atau kita berpindah ke kolam yang lain, kita mesti tahu dulu kolam di sebelah itu seperti apa. Itu mungkin bisa kita mulai dari sejak kita kerja ikut orang ya, atau sebagai karyawan. Artinya biasanya yang saya tahu seperti ini, kita kerja di perusahaan obat ikut orang, misalnya seperti itu. Itu nantinya ujung-ujungnya kita nanti akan buka apotek, karena kita sudah mengetahui obat-obat apa yang laku, obat apa yang ini, obat apa ini. Artinya kita sudah mengetahui dulu, sudah ada jalan, kita sudah buka jalan dulu, tapi lewat kita kerja ikut orang, seperti itu. Atau hal yang apa lagi lainnya, misalkan saya dulu di Polytron atau di ini ya, elektronik ya. Ya kita kerja dulu di elektronik, di Polytron ikut orang, sembari kita buka link, sembari kita cari tahu dengan dari customer kita produk-produk apa, merek-merek apa yang paling laku seperti itu, dan nantinya ketika kita buka sendiri toko elektronik, kita akan ambil barang-barang yang kita sudah tahu, yang fast moving yang mana, seperti itu. Artinya kita belajarnya itu waktu sejak kita ikut orang sebagai karyawan, seperti itu. Jadi teman-teman ya mulai dari sekarang ya dipersiapkan apa yang kita jalankan sekarang, yaitu menentukan nanti ke depannya, seperti itu. Betul. Jadi apa yang sedang dikerjakan, apa yang di tangan kita itu dikerjakan maksimal gitu ya Pak Rudi ya, supaya kita juga menyerap banyak hal dan bisa belajar banyak hal di sana. Kemudian ketika misalnya kita ada pertimbangan untuk mau bisnis, itu bisa dipakai juga gitu ya Pak Rudi ya. Oke, ini tadi ada yang komen juga, sekarang sudah terjadi kolam di sebelah ada hiunya. Dahulu orang jual masker scuba dan buff, tapi sekarang ada hiunya ditilang di jalan. Ya kalau itu faktor eksternal yang kita tidak bisa pikirkan ya. Tadi ada faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol gitu ya. Tapi memang ya bagaimana ya, memang semua itu ada baik dan ada tidak baiknya. Percayalah begitu ya. Tapi cuma Tuhan yang baik, jadi percayalah kepada Tuhan ya. Oke, dari Pak Handi mungkin bisa kasih closing statement buat teman-teman. Saya mau bagikan satu ayat ya, supaya memberi kekuatan buat teman-teman yang lain juga. Ini dari Amsal 25 ayat 3, itu disebutkan, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Nah, di bidang apapun kita bekerja, profesi kita sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha, kita itu berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan business owner yang lain. Mereka itu raja-raja. Ya, kita nggak tahu hati mereka seperti apa. Ya, jadi seperti yang Debbie bilang tadi, minta hikmat dari Tuhan. Ya, minta hikmat. Juga saya mau sharing satu ayat lagi, Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, ini penting sekali. Kalau hati kita attach dengan Tuhan, apa yang kita mau buat itu selalu pertimbangkan. Ya, kita bagus ya di gereja punya nilai
ikuti, ya, integritas macam itu bagus sekali. Ambil itu, masukkan dalam hidup kita. Ya, jaga integritas kita, jaga komitmen tanggung jawab kita. Dengan Tuhan kita connect. Itu banyak sekali hal-hal yang nanti akan dibuka oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak kita duga itu datang menjadi berkat buat kita. Yes, amen. Ya, jadi itu penting sekali, ya. Dan satu lagi. Ini saya screen capture dari Alkitab, ya. Itu di Matius 25 ayat 14-30 itu perumpamaan tentang talenta. Di versi The Message itu judulnya The Story About Investment. Oke. Ya. Kalau di bahasa Indonesia perumpamaan tentang talenta. Ya, di bahasa Inggris ini The Story About Investment. Ini Tuhan cerita loh, urusan uang ini investasi. Ya, jadi kalau kita bicara investasi, di situ dibaca nanti ya teman-teman 14-30, Tuhan minta pertanggungjawaban. Ya, jadi setiap apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kita, entah sebagai karyawan atau pengusaha, Tuhan minta pertanggungjawabannya balik. Apa yang kita kasih ke Tuhan. Ya, tidak selalu dalam hal uang, tapi pertanggungjawaban kita, doa kita, pelayanan kita, membantu orang, banyak sekali yang kita bisa lakukan. Ya. Terima kasih buat semuanya. Kita akan berdoa sama-sama malam hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan akan memulai usaha yang baru. Kami membutuhkan, kami maintain akan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bahkan Tuhan, apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami juga memperhatikan kerohanian kami. Karena kerohanian kami itu akan membuat kami semakin memperjelas siapa kami Tuhan yang sebenarnya. Dan kami berdoa pada waktu kami di bawah, kami membangun hidup rohani kami. Sehingga pada waktu Tuhan membawa kami di atas, akan terlihat jelas siapa kami sebenarnya. Dan dunia akan melihat, kalau kami terang dunia, dunia akan melihat ada terang dalam hidup kami. Kami mau terus bertumbuh di dalam Yesus, kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami bertumbuh menuju ke kedewasaan rohani, maka bisnis yang kami pegang pun Tuhan akan beri hikmat dan beri banyak hal ditambahkan dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh mengalami kemajuan di dalam usaha kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya all truth is parallel. Terima kasih untuk malam hari ini. Sisa malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami boleh beristirahat dan kami boleh besok bangun pagi-pagi. Kami mengadakan ibadah kami, harian kami bersekutu dengan Engkau. Kami menyukakan hati-Mu dengan pujian dan penyembahan kami. Dan Engkau akan memberkati kami dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.